Oke, udah mulai. Kan ada di programming chat. Oke, Loh, tak delete dah sekarang. eh, aku mulai kalau udah diam. Aku delete sekarang. Anjay. Mute semua. Udah kayak Calon guru aslep, TK anjir. calon aslep. Oke. Udah aku mute. Dia kok mute? Tadi sudah mute. Marahin Raka. Anjir. Malah Di mute. Macam. Duduk aku ya. Yo, mulai. Aku masih di mute kah? Masih. Enggak. Masih di mute. Oke, jadi mulai. Pertama dari inputnya dulu. Inputnya itu ada bilangan pertama, terus kemudian spasi, operasi, kemudian bilangan lagi, operasi lagi, gitu terus. Jadi di start ini kan ya kita langsung ke algoritma aja ya kelamaan. Jadi pertama itu ngevalidasi. Nah, ngevalidasinya ini itu aku ada 4 variabel, 3 yang penting ini. Yang pertama itu ispace. Ispace itu apakah di karakter di string ini itu merupakan spasi. Jadi kita mulai dari ini kan, berarti ispace-nya 0, berarti bukan spasi. Kalau misalkan di awal ini spasi, berarti ya invalid. Kemudian space-nya itu 1, berarti ini harus spasi. Kalau misalkan ini nggak spasi, berarti invalid juga. Jadi diselang-seling gitu. Nggak spasi, nggak spasi. Terus untuk yang state itu, dia ada 2 state. Yang pertama itu operasi, yang pertama angka, terus spasi. Jadi urutannya itu angka, spasi. Jadi harus kayak gitu. Nggak boleh kalau angka terus angka lagi. Mas mau nanya, Mas. Ya. Kalau misalnya 11 tambah 11 itu gimana? Nah ya, di sini yang ngecek angka, itu dia ngecek kalau misalkan oh ya ini ngeceknya itu pakai loop, jadi dia ngecek mulai dari awal. Terus di waktu ngecek angka ini dia ngecek kalau di depannya itu angka atau enggak. Kalau misalkan dia angka, jadi ya majuin indeks, terus space-nya itu ditaruh sini. Kalau misalkan di depannya ada angka lagi, dia ngecek kayak gitu. Jadi pokoknya space-nya itu nggak bakal dijadiin true kalau misalkan masih ada angka di indeks setelahnya. Terus untuk yang parenthesis ini, untuk yang kurung ini, kurung kan ada setelah operasi ya, mungkin setelah angka terus tiba-tiba ada kurung. Nah berarti tempatnya kurung ini ada di sama kayak yang ngecek angka. Ini. Nah terus kalau udah nemu kurung, dia itu nambah variabelnya ke 1. Terus kalau kurungnya buka itu nambah 1, kalau kurungnya nutup itu kurang. Jadi biar imbang gitu. Jadi nggak ada yang kayak gini, tiba-tiba tutup kurung tapi nggak ada buka. Nah kalau misalkan di akhir itu dia ngecek kok kurungnya itu nggak 0, artinya dia nggak balance antara buka kurung sama tutup kurung, itu dia valid. Nah, hapus gimana? Udah selesai materinya. Let's go. Terus untuk yang kalkulatornya sendiri, itu gini, kalau caraku. Kan ini bisa dengan spasi. Pertama itu aku hapus spasinya dulu. Di mepet
mepet biar nggak susah-susah. Terus aku bikin sih untuk menghitung secara umum. Nah, di dalamnya ini ada urutan. Jadi pertama menghitung kurung, menghitung eksponen, kalian pembagian sama penjumlahan pengurangan. Nah, misalkan aku ada 1 + 2 kali 3. Nah, ini dia itu di kalkulasi ininya itu dia ngitung dulu perkaliannya. Jadi dia ngecek di fungsinya, ya, dia ngecek perkalian atau pembagian, dicek. Terus kalau ada nanti dia mundur beberapa angka. Terus angka ini nanti dimasukkan ke variabel, misal variabel n. Terus dia maju lagi, nyari angka lagi, variabel n. Ini yang 1, yang 2. Terus nanti ininya itu dikalikan. Terus setelah dikalikan nanti ini hasilnya n. Terus nanti dimasukin ke stringnya. Ini nanti dihapus operasi ini, nanti jadinya 1 + n. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, setelah itu nanti kita masuk ke penjumlahan pengurangan. Itu ya sama kayak yang perkalian ini. Jadi dia nyari operasinya, operatornya, terus ke belakang nyari angkanya, terus ke depan nyari angkanya lagi, terus dioperasikan. Terus kemudian yang dari awal angka ke akhir angka ini nanti dihapus, kemudian digantikan dengan hasil operasinya. Nah, terus untuk yang kurung ini, nah, dia itu cuma nyari kalau ada kurung, terus dia ada loop lagi. Di loop ini dia nyari kurung tutup. Jadi di antara indeks awal sama indeks akhir itu dia ngambil ini, string ini. Terus dia hitung di program yang awal tadi, program kalkulasi utama. Jadinya kita nggak bikin program baru, jadi dioper program awal. Tapi cuma yang pakai ini aja. Terus nanti setelah itu setelah hasilnya jadi nanti tinggal dimasukkan ke string kayak tadi. Yaitu secara garis besar algoritmanya. Oh ya, untuk ada satu special case untuk yang Pakai select aja, delete aja, jangan pakai penghapus. MS Pen paling benci sama penghapus kayak. Untuk eksponen kan gini. Misalkan 2 kali 2 pangkat 2 pangkat 2. Nah, dia itu kan berarti nulisnya kayak gini, 2 pangkat. Jadi dia ngitungnya nggak dari sini, tapi dari belakang. Dia ngitunginnya dulu. Jadi gini. Terus jadi. Ya. Jadi kita harus ngitung dari belakang ke depan. Nah, caranya itu. Kita setelah programnya nemuin operatornya, itu dia nyari ke depan lagi apakah ada operator eksponen lagi. Kalau misalkan ini itu bukan operator eksponen, misalkan plus, dia itu cuma operasi gini. Kalau misalkan ada, dia ngoperasiin ini. Tapi kalau tanda kurung, Oke, tanda kurung. Kurung biasa kan?
bukan kayak pangkat terus pangkatnya ternyata di atasnya itu kayak ada Hah? em, Maksudnya gini nggak sih? Dalam kurung ya satu gitu. tambah dua kurung tutup. Ah, Gini kan, ini tuh programnya Yoi. dia ngecek kurung dulu. Jadi dia ngitung kurung dulu. Setelah itu eh, jadi bakal jadi gini. Terus nanti tinggal di eksponen. Jadi nggak masalah. Jadi kurungnya Oh, dulu oke. di eksekusi, dihitung. ntar aku mau ngambil piring lu sambil makan deh. Tapi gitu kalau misalnya hasilnya min gitu, bisa gak di apa? Kalau paketnya min. Kalau bisa bisa. Jadi ya jadi nol. Kalau integer jadi nol. Jadi nol ya. Lah ini aku mau jelasin perhitungan yang bisa ngelebihin yang bonus terakhir itu. Ngelebihin integer 60. Eh, tapi saranku jangan kalau nggak. Nah, aku bikin custom function sendiri untuk penjumlahan, pengurangan sama perkalian, bagian, eksponen. Jadi konsepnya gini, kalau misalkan kita operasi biasa kan, 11 tambah 22. Ini kita operasi integer sama integer kayak biasa. Jadi jadinya ya sama. Tapi kalau punya aku itu nggak ku jadiin integer, jadi nggak ku jadiin integer semuanya satu. Jadi ku misalkan ini string satu. Nah itu aku nyumlahinnya, ngoperasikannya itu satu. Jadi satu ini ku tambahkan dua, ku masukin indeks yang paling awal, terus satu selanjutnya satu ku tambahkan dua, terus ku masukkan indeks yang punya gini. Jadinya dia nggak bakal overflow integernya. Terus kalau misalkan cara tadi ya, kalau kayak gini tuh berarti uh, caranya itu kita revert dulu, kita balikkan stringnya. Ini 1 jadi 0. Terus 5-nya jadi 5 gini. Jadi kita ngeceknya dari indeks. Terus kita jumlahkan satu-satu. Terus setelah itu kita balikkan lagi. Jadi terus untuk ya itu logikanya penjumlahan sama perkalian itu konsepnya perkalian kan gini, misalkan 2 kali 4 itu kita 2 tambah 2, nah itu berarti pengulangan dengan range 4, 0 sampai 4. Terus di dalamnya itu kita tambah ini A berarti A tambah A. Terus penjumlahannya ini pakai fungsi yang hitung string tadi, jadi bukan penjumlahan integer biasa. Bagiannya itu Udah. Tapi kalau misalnya kayak gitu kan, kalau misalnya 2 kali min 4 itu gimana? wah, Kali tanda kurung min 4. oh ini aku gini, ini pertama kan aku tunjukin sekalian. Ya aku lupa. Jadi gini, ini negatifnya itu ku deteksi dulu. Kalau misalkan negatifnya ada 1 berarti nanti hasilnya
Kalau misalkan negatifnya ada 2 atau 0 itu jadi negatif ini tinggal dihapus, terus dikalikan biasa, terus nanti hasilnya dikasih negatif sesuai dengan jumlah simbol min. Daf. Caranya ngecek Dan angka sama operator kalau misalnya di input gimana? switch. Oh, bedain angka sama operator gitu kan? Heeh. Sama nge-convert angkanya itu loh. Nge-convert angka atau apa operatornya. Kalau aku ya pakai state tadi. Kalau misalkan state-nya 0, jadi aku bolak-balikkan 0 terus 1 0 1. Kalau misalkan 0 itu berarti harus ada. Kalau misalkan 1 berarti harus ada operatornya. Aku pakai switch case cek angkanya ini. Aku bikin fungsi yaitu cuma cek ini cek SCI-nya. Kalau misalkan lebih dari sama dengan 0 atau dan kurang dari sama dengan 9 itu berarti dia angka. Oke. Ya jadi gitu. Jadi ada empat kalkulasi, fungsi kalkulasi. Nanti 4 ini punya satu pengulangan utama. Nah, pengulangan utama itu nanti nyari operator yang menunjukkan tadi operasi tadi. Jadi nyari operator tertentu. Jadi, kalau udah ketemu bilangan sebelum operatornya sama bilangan sesudah operatornya itu dioperasi. Gitu overall. Udah kan? Ada yang ditanyakan? Library map kamu buat apa? Oke. Nggak apa-apa. Bentar, berarti kamu nge-convert atoi itu satu-satu per angka ya, bukan langsung string langsung di atoi gitu. Iya. Oh, oke. Kalau nggak apa-apa sih kalau misalkan satu string atau tapi bisa integer overflow. Berarti yang selalu menghilang itu value-nya N1, N2. Itu buat nyimpen pertambahan pengurangan 2 angka gitu ya. Ya, disimpan itu. Oh, oke. I get it. Ya, misalkan yang penjumlahan ini ngecek modenya dulu apakah penjumlahan. Kalau misalkan 0 penjumlahan, kalau 1 itu kurangan. Terus ini nyari kalau misalkan selama dia itu angka, misalkan plus, terus ini 1. Yaitu kalau misalkan ini angka, dia itu indeksnya muncul lagi, I-nya itu muncul. Kalau misalkan udah ketemu operasi, dia itu bakal berhenti di sini. Jadi ini itu mulai angkanya. Terus indeks 1 ini berarti awal indeks dari angka pertama. Terus digitnya ini untuk nyari berapa digit itunya, bilangannya. Kemudian ini untuk string. Oh, ini string untuk nyimpen angka ini. Jadi dia disimpan di string lain, nggak termasuk dalam satu string, biar dipisah gitu, biar gampang operasinya. Nah, ini untuk
masukinnya. Terus ditambah lagi satu, soalnya ini ada operator, jadi dilewat. Terus indeks ini yang angka kedua, indeks pertama angka kedua, terus nyari titiknya, dan kayak yang terus ini untuk ngilangin ngilangin operasi yang pengen kita hitung tadi, jadi ini dihapus. Terus dioperasiin. Ini tadi kita punya mode untuk penjumlahan atau pengurangan. Ini disimpan di N, nanti hasilnya itu dimasukin ke indeks 1 ini, ke tempat awal ini. Nah ini aku kembalikan ke 1 biar jaga-jaga kalau misalkan lewat sedikit. Ngulang itu lagi, ngecek apakah ada operator yang ya, masih bingung kah? Masih bingung, masih. Oke. Bingung di mana nggak tahu. Harus pelan-pelan kalau aku. Iya. Kenapa Ya, aja? setidaknya udah tau lah mau mulai dari mana. Iya. Enggak juga. Oh ya, Dav, coba lihat di awal-awal kamu programnya gimana? Ini udah saya mana, Awal Dev? maksudnya Ya. awal. Fungsi-fungsi awal. Nggak di awal-awal kodenya. Oh, ini fungsi Udah ending. custom function. Oh, kamu definisi dulu ya? Iya. Ya, ini Abis soalnya manggil definisi. belakang. Enggak, tapi kalau Dava nih abis definisi dia baru ngejelasin program satu-satu. Tetap apa? INT mainnya tetap paling bawah. Iya, aku nggak mau bikin prototype untuk setiap fungsi. INT main start return 0. Nah, ini silakan kalau masih bingung. Kepala aku Kamu keluar jelas. asapnya, Cok. Sumpah. Aku nggak Apalah. bakal jadi guru ya. Nggak apa-apa. Itu udah apa. Aku pengen Dapat coba deh. nyari di solo learn kode-kode orang gitu, pengen tak copas. Kriminal man, let's go. Guru. Oke. Dava. Ya, Itu remove zero in front itu maksudnya 0 di depan gitu dihapus. oh iya, 0 di depan. Loh, kalau nggak Nggak tahu pakai program. fungsi. Oh iya, lanjut. Kalau apa? Kalau misalnya kan dijadikan integer sih nanti caranya. Nolnya nggak ngaruh kan seharusnya kalau udah jadi integer. Nggak ku jadi integer stringnya. Langsung ku print string gitu. Jadi convert ke integer itu cuma waktu ngitung satu persatu tadi. Oh iya, maksudku itu. Oh iya. Ya kan nggak ngedetek kalau misalkan kan string. Ya itu nggak tahu kalau ini tuh nggak seharusnya di sini, jadi harus dihapus sendiri. Makanya kita ngecek satu-satu, integerkan satu-satu. Oh iya ya.
Kalau mau mulai sih mending penjumlahan dulu. Terus bikin di fungsi penjumlahan itu bikin bikin loop, ngecek operator dari awal sampai akhir. Ya udah itu aja sekarang. Masih rame kah atau udah kabur semua? Masih rame. Lumayan. Masih rame. Dav, Hah? aku minta tolong diulangi. Dav, apa itu namanya? Yang kamu misahin pakai spasi itu. Gimana? Pakai gimana Misahin. itu? Oh yang Yang dari angka ngecek itu lah. spasi itu. Ngecek format. Iya, ngecek. Yo. Gak paham itu. Untuk spasi itu Kodenya. pertama. Nah, kodenya. Iya, kodenya. Kalau lagi yang tadi kamu jelasin ke kode gimana cara itu? Gak paham. Nah, ini ada variabel untuk ngecek apakah untuk indeks di itu harus spasi atau enggak. Jadi pertama itu kita ngecek angka dulu di Nah, itu kamu bisa ituin biar 0 sama 1 pakai boleh. ya Pakai boleh. ya ya ini di state nolnya space itu nanti kalau misalkan ngedetek, nah ini kalau misalkan ngedetek spasi dia itu bakal error. Kalau misalkan dia ngedetek angka dia itu bakal continue. Sama ngecek kalau misalkan ada angka di depannya lagi, ada digit di depannya lagi. Ini untuk yang kurung, ini untuk ganti yang state-nya dari bilangan ke operator. Jadi dari state 1 ini terus ke state 0. Ini untuk yang state. Terus ini untuk yang space. Ini space-nya ini 0. 0 lagi, 1 lagi. Jadi diselang-seling gitu. Dan nanti kalau udah space masuk space 0, dia bakal ganti lagi. Dav mau nanya. Ya. Aku dapat nanya kan waktu itu sama temen yang binus, cuma emang dia sibuk juga jadi nggak bisa nanya banyak. Itu katanya itu apa kodemu tuh pakai flag-flagan ya, itu gimana sih cara kerjanya? Flag. Ya kayak flag number, flag apa lagi, tegar. Istilahnya dia bilang flag itu kayak flag number sama dengan 1, flag spasi sama dengan 0, nanti berubah gitu. Yang number Oh jadi ya, 0 flag. nanti. Ah. Nah, itu gimana cara kerjanya? Gimana bisa kayak gitu? Aku kayak Gimana kerja cara tahu. bikin kayak gitu? Hah. Boleh. Flag itu kayak ini penanda. Ya. Saklar on off. Jadi untuk ya gitulah, ngecek sesuatu. Ini cuma variabel biasa, variabel untuk flag-nya ini. Terus kalau misalkan memenuhi satu kondisi, itu nanti bakal di switch mengganti kondisi. Itu cuma boolean biasa sih. Itu cara switch gimana sih? Ya tinggal di set. Kalau misalkan pengen switch untuk lawanan itu berarti space. Nah ini kalau misalkan space-nya itu 1 dinegasi bakal jadi 0. Kalau misalkan 0 dinegasi jadi cepat. Jadi untuk ini switch. Oh, jadi kamu reset gitu. Itu. Ya, Nggak ada fungsi khusus gitu ya? nggak ada. Wah, Flag ya. Eh,
Emang harus nguli sih. Satu-satu berarti. Nah, sederhananya ini tadi untuk flex. Ya. Oh, giniin bisa sih. Terus ini ya. Terus ini untuk ngecek digit. Kalau misalkan lebih dari 1 digit. Itu advance. Terus ini ngecek spasi kan. Ini kalau misalkan ada simbol lain, misalkan kita masukkan operator yang di tempat seharusnya angka, jadi ini valid number. Terus ini untuk ngecek operatornya, cek tutup, jadi kurung tutup itu setelahnya angka gini, jadi enggak setelah operator. Ini untuk switch state-nya dari operator ke dia setelah ngecek operator, dia akan ngecek angka di selanjutnya. Terus ini untuk switch case operasinya satu-satu. Terus return 1 itu dia itu true. Dia ini kan validate. Ya ini kalau misalkan validasinya itu nilainya, ya itu bakal nge-return, bakal lanjut operasi. Soalnya formatnya nggak valid. Kalau misalkan ini true, misalkan return 1, dia bakal lanjut. Jadi di return 0 lagi untuk yang salah-salah. Return 1 ini untuk yang kalau misalkan satu kali loop ini dari awal string sampai akhir string, kita berhasil ngecek dan nggak ada salah. Yang tadi Nah. switch case, lihat switch case. Guys. Itu kamu itu maksudnya spasi itu case yang spasi. Itu Ya. double spasi. Spasi biasa. Kan Spasi kalau misalkan biasa. ini kan seharusnya tempatnya operator, jadi nggak boleh spasi. Jadi kalau misalkan dia operasi spasi, dia itu bakal invalid dan nge-return fungsinya. Kalau kita nge-return fungsi di tengah-tengah gini, fungsinya itu bakal berhenti dan nggak bakal prematur berhenti. Kasihan prematur. Cepetan sih buatnya. Cok, kebakaran cok, takut cok. Tolong. 2 kok. Otakmu kebakaran. Panggil 911. Woi rak pemadam. Nomornya berapa rak? Tolong rak. Kamu masih mending otakmu kebakaran. Aku kayaknya nggak ada otak. Oh. itu kelihatan itu kalau lagi main brick. Nggak gitu konsepnya, Ardi. Kayak gitu. Nggak ada, jangan. Ada cewek di sini. Main brick gara-gara kalkulator. Oke, secara garis besar masih Wait, who the fuck is this Ariel Black, man? Yang penting jalan ceritanya paham. Halo Rivan. Inspirasi dari mana nama Ariel Black?
Ini lore-nya kalkulator Dava ini hebat sekali ya lore-nya. Lore-nya. Lore-nya itu. Ada cerita di balik sebuah program. Aku udah lost dari 20 menit yang lalu. Admin buat role baru untuk Dapa. Gameplaynya cuma kalkulator padahal. Lost Gameplaynya connection. cuma kalkulator. Let's go. Otaknya lost connection. Buatin role sendiri. Apa? Slide. Bentar. Untuk Jadi dibikin intinya awal itu input kan. Terus dicek Ya. depannya input itu Ya. spasi atau enggak atau angka. Terus Kalau angka kalau lanjut misalnya lagi. angka Pasti dia di itu switch. didetek sebagai state Eh, 1. True ya. Ya pokoknya angka, ya state 1. Terus angkanya nanti dialtoi, disimpan di N1. Oh enggak. Diapain? Ngecek sama ngitung itu beda fungsi. Jadi ngecek ini nggak bakal Oh, berarti mempengaruhi dia ngecek inputnya. full dulu semua berarti. Full ngecek. Ah, Selain nyari kesalahan dulu kan ya. ya Ya, habis itu diapain? Dihitung. Baru dihitung. setelah ngecek ya Tim. Dihitungnya berarti 1 1 1 0 1 0 itu tadi. Iya. Iya. Ya ini remove space dulu biar space-nya nggak ganggu. Remove space, parenthesis calculation. Terus basicnya itu dia itu pertama Tak bikin yang basic kalau dulu, misalkan terlalu intens yang ini. ini kan penjumlahan sama pengurangan itu derajatnya sama. Jadi jadiin satu fungsi aja. Terus dia itu ngecek operasi penjumlahan atau pengurangan. Terus nanti dibikin variabel ngecek apakah operasi ini itu pengurangan atau penjumlahan. What the fuck? Nah, nanti kan kita bikin loop tadi. Loop untuk ngecek dari awal. Dari awal sini kan, kita ngeloop dari indeks 0 sampai indeks akhir. Lah, waktu ngecek itu, misalkan programnya ngecek operator ini. Lah, dia itu setelah ngecek, dia itu bikin pengulangan lagi untuk mundur sampai ke indeks pertama bilangannya. Jadi di paling pojok kiri bilangannya ada angka lagi. Jadi dia itu berhentinya di sini. Setelah berhenti, ya dia itu nyimpan indeksnya, indeks ini. Nanti fungsi buat masukin lagi nanti terus ini untuk digit ring detail. Terus nanti bilangannya itu nanti dimasukin ke string. Jadi misalkan ini ya jadi harus dimasukin string dulu, bisa di convert ke integer kalau misalkan hitung pakai integer. Misalkan ini string 1. Nah dia itu nanti dimasukin ke variabel sendiri, variabel baru. Nah terus setelah ini kalau misalkan kalian hitung pakai integer, kalian convert pakai A2i terus string. Ini fungsi untuk nge-convert string ke integer. Kalau misalkan kita nge-convertnya satu ini, ya itu bakal jadi 1 sama 2. Kita nggak tahu gabungnya gimana. Kalau misalkan kita jumlah biasa nanti bakal jadi 3. Bisa sih kalau kayak gini. Kalau misalkan ini kalian kalikan ditambah nanti jadi 2. Tapi kalau cara gini lebih gampang.
Terus selanjutnya dia itu nyari ke ya indeks loopnya ke sini buat nyari angka kedua. Ya caranya sama seperti yang ini, nanti dia ke nyari nyari angka setelah itunya, terus nanti dijadikan string. Nah, setelah jadi string nanti bisa dikonvert ke indeks. Nah ini nanti ini jangan lupa disimpan dulu di variabel biar nggak hilang. Nah setelah dua variabel ini jadi, nanti bisa dihitung biasa. Setelah dihitung nanti ini yang kolom ini di string input awal tadi dihapus, kemudian dimasukin yang hasil tadi, hasil perhitungan tadi. Sebenarnya ada cara lain yang lebih simple, quote unquote simple. Jadi kalian bikin sebuah string, nanti bikin array, nanti misalkan belahan gini, itu kalian cuma ngedetek angkanya, terus setelah itu terus ngedetek angka selanjutnya. Misalkan kayak gini, dia kan negatif, nah itu didetek juga, terus dimasukin negatifnya tadi, terus dimasukin gini. Terus setelah ngecek semua ini, setelah sampai di akhir, kalian jumlahkan array-nya satu-satu, kan? Jadi ketemu hasilnya. Nah bedanya ini tuh kan, nah kalian angka ini kalian convert dulu ke integer, dimasukkan ke array. Itu caranya. Tapi itu efisien kalau misalkan cuma penjumlah sama penjumlah. Berarti ini kalau mau KKM ya, 64. Ya. Oh, penyumbulan pengurangan doang sabi KKM. Yoi. Apa? Wah, Yang cerdas perkalian lah, itu anjing. cuma kalau mau nilai tambahan. Minimal apa penjumlahannya? Iya, penjumlahan Pengurangan. Satu digit. Kalau misalkan lebih dari satu digit nanti ada lagi. Maksudnya 1 digit? Ya kayak Dava satu tadi tambah tuh tiga bikin tambah itu pakai 0 sampai indeks. 9. Ini ya Kalau yang ini nggak pakai indeks 0 ini. sampai doang. 9. satu digit. Ini satu digit. Kalau dua digit ini gini. Kalau Dava kan Simple sih, ngecek ya. itu Oh, I-nya berapa, terus mundur dari belakang. tapi apa inputnya buat bilangannya kita nggak tahu berapa banyak ya. Misalnya satu tambah satu tambah 2 tambah 3 tambah 4, atau bisa kayak 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 dan seterusnya, atau gimana? Itu ada batasannya nggak? Nggak ada sih. Nah itu gimana caranya itu? Ada batasan itu. Untuk ukuran string kan, Iya. aku pasrah, aku kasih ini 500. Soalnya nggak ada orang waras yang ngitung opsi panjangnya 500 string. Tapi Kayaknya 100 aja nggak ada deh. iya, Mantap. makanya. Ya siapa tak ya Tapi kali masnya siapa pasti tahu pasti akrabnya ada gabut. benchmark pasti masnya dituin. Udah nyiapin panjang terus tinggal Soalnya kemarin ngoplos. di Q&A itu bilangnya 100 kurang 100 aja, nggak apa-apa masnya. Stringnya. Ini tidaknya Minus.
Ada tanya lagi? Oh iya, Dev, yang terakhir itu kamu nggak nemu ya? Belum nemu ya? Yang apa? Bonus terakhir. Udah. Udah. Itu aku pakai string yang tadi aku jelasin. Jadi bulan nggak pakai kayak gini, nggak dua, tiga, tiga. Ini kan menjumlahkan string biasa. Kalau aku masih di string ini, aku masukkan fungsiku sendiri, terus satu persatu dari indeks ini convert, terus ku nanti hasilnya kan ku taruh di string yang hasilnya 7 terus ini. Oke. Jadi ini kayak individu. Kalau misalkan kayak 6 plus 6 ini kan nanti jadi 12. Nah ini dia itu aku kalau misalkan angkanya lebih dari 10, lebih dari 9, dia itu ada variabel reminder. Nah, reminder ini kayak ya sama kayak flag tadi on off. Kalau misalkan dia nggak ada sisa, dia itu ada sisa 1. Terus setelah itu ini kumot 10. Nantinya hasilnya jadi 2. Jadi 2 ini nanti masukkan ke stringnya. Terus nanti setelahnya itu ini kan 0, dioperasikan terus ditambahkan ke sisa penyumbang. Oke. Mungkin udahan dulu ya. Iya. Ngantuk. Coba aja dulu. Dicoba dulu ya. Kalau Coba. Rekamannya tak end ya. ya. Anjir direkam. Yoi. Nggak apa-apa.